Saya Gina Fauzia, CGP Angkatan 10 Jakarta Pusat, akan melakukan supervisi pada proses coaching. Dan pada kesempatan ini ada Bu Siti sebagai coach dan juga ada Bu Ahri sebagai coaching. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Gina. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Gina. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bu Siti ya. Amin. Bu Siti nanti akan melakukan coaching pada hari ini ya? Betul Bu Gina. Baik, sebelum melakukan coaching, ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, boleh? Boleh silakan. Baik, nanti pada saat coaching, saya akan mengamati coach Bu Siti dan juga coachingnya, yaitu Bu Ahri. Dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Dan apakah Bu Siti dalam melakukan proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya pun juga akan mendengarkan respon dari coaching ini apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan, gitu ya. Lalu pada tahapan observasi ini, yaitu ada 3 tahapan ya Bu ya. Yang pertama pra, lalu yang kedua pelaksanaannya, dan yang ketiga paskanya. Nah, pada saat pra observasi ini nih, ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu nih, ya. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Dalam kegiatan sekarang kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Kemudian ada juga kompetensi satu lagi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi ini ada nggak kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin lebih spesifiknya kepada pertanyaan berbobot ya Bu. Oke, baik. Pertanyaan berbobot ya. Lalu indikator pencapaiannya? Indikator ketercapaiannya setelah melakukan kegiatan coaching ini, nanti saya berharap bahwa coaching nanti akan dapat mengembangkan potensi dirinya, kemudian dia juga dapat menyelesaikan masalahnya dengan tepat dan sesuai dengan yang dia harapkan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oh iya, jangan lupa ya, nanti pada saat coaching sesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya nanti ya. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah melakukan coaching kita akan mengobrol kembali ya. Siap. Baik, silakan Ibu. Terima kasih Bu Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Siti. Sehat Bu Ahri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Tapi Ibu izin Bu, boleh minta waktu sebentar dengan Bu Siti? Pokoknya kalau untuk Bu Ahri itu waktuku selalu tersedia. Oh, so sweet. Begini Bu Siti, saya ada sedikit rasa sedikit gundah gulana. Apa yang membuat Bu Ahri gundah gulana? Begini Bu, ini kan sudah masuk tahun ajaran baru ya Bu ya. Harapannya sih setelah liburan kemarin ya, anak-anak sudah siap untuk beraktivitas kembali. Iya, betul. Namun kondisi yang saya temui di lapangan kemarin, kebetulan kita baru masuk pertemuan pertama di kelas, yaitu mata pelajaran saya adalah IPA ya Bu ya. Saya melihat kok anak-anak kurang bersemangat gitu. Nah ini membuat saya jadi berpikir, aduh apa yang salah ya, kenapa anak-anak kok tidak bersemangat gitu di hari pertemuan pertama ketika mata pelajaran saya. Oke, berarti yang membuat Bu Ahri gundah itu kondisi siswa di hari pertama harusnya fresh, gembira gitu ya. Kok terlihat tidak semangat, ada apa ini gitu. Nah Bu Ahri, dengan kondisi itu apakah Bu Ahri sudah melakukan seperti identifikasi kepada anak-anak apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Memang sih Bu, karena ini baru pertemuan pertama ya, saya hanya masuk kelas, kemudian mengabsensi anak-anak, kemudian perkenalan singkat ya, karena memang mayoritas anak-anaknya rata-rata sudah mengenal saya. Karena sebelumnya di kelas 7 dan 8
umumnya sudah bertemu. Ada yang mungkin ketemu saya di mapel IPA, dan kebetulan saya mengajar juga di mapel lain yaitu informatika. Betul. Jadi rata-rata sudah paham nih, Bu Afri lagi. Iya. Mungkin mereka merasa ada sedikit boring kali ya, ketemu Bu Afri lagi 3 tahun. Itu sih Bu yang saya rasakan, dan saya memang belum melakukan banyak karena memang waktu itu terakhir yang saya ingat, karena ini jam terakhir juga, udah jam 8-9 ya, kalau di sekolah kami itu setelah zuhur itu jam ke 8-9 hitungannya, jadi sudah lelah mereka. Ya, jadi mungkin kondisi yang membuat anaknya itu kurang bersemangat itu karena faktor utamanya yang Bu Ahri sampaikan, karena sudah mengenal Bu Ahri dari Betul. sebelumnya ya. Iya. Jadi tidak, mungkin mereka sepertinya tidak surprise lagi. Betul. Nah, mungkin tidak surprise lagi. Kemudian kira-kira nih Bu Ahri, dari pertemuan kita sekarang nih, apa harapannya Bu Ahri? Harapannya ya bagaimana nih saya bisa nemuin solusi anak saya biar semangat gitu, biar kalau pelajaran saya hidup lagi gitu, hidup dalam arti mereka yang wow, amazed. Itu tuh yang masih saya belum minta. Ya, harapan Bu Ahri setelah pertemuan ini menemukan sesuatu yang membuat siswanya menjadi lebih penasaran, lebih menantang ketika ketemu lagi dengan Bu Ahri itu. Oh ya, nanti saya ketemu dengan Bu Guru Bu Ahri, sudah terbayang keseruannya ya Bu. Nah, kira-kira ada tidak atau Bu Ahri sudah melakukan suatu tindakan yang nantinya bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih semangat gitu? Upaya apa yang sudah Bu Ahri lakukan? Yang sudah dilakukan atau yang akan selanjutnya Bu? Yang sudah dilakukan sebelumnya dan nanti untuk selanjutnya Bu Ahri harus bagaimana gitu? Kalau yang sebelumnya sih mungkin ya supaya anak-anak semangat mungkin melakukan ice breaking kali Bu ya. Mungkin saya coba cari-cari gitu alternatif ice breaking yang untuk kiranya di kelas 8 atau 9 SMP itu menyenangkan gitu ya, tidak terlalu kanak-kanak. Mungkin saya coba untuk, kebetulan nih saya baru ingat nih, ada teman saya kemarin baru selesai pelatihan media pembelajaran. Mungkin saya coba untuk belajar dengan beliau, siapa tahu bisa membantu saya dan bisa dipakai di anak-anak nanti. Oh, jadi sudah bagus ya Bu Ahri akan melakukan metode ice breaking. Kemudian selain itu juga Bu Ahri akan melibatkan rekan sejawat ya Bu. Itu ada rekan yang sudah pelatihan, nanti Bu Ahri akan meminta bantuan atau berusaha meminta untuk berbagi ilmunya dari hasil pelatihannya untuk direalisasikan di aksi nyata di Bu Ahri. Ya. Nah, kira-kira Bu Ahri dari untuk selain yang sudah Ibu Ahri lakukan, selain ice breaking, ada tidak alternatif lain supaya anak itu lebih bersemangat? Apa ya Bu ya? Sebentar, ice breaking sudah pernah. Kalau media ini saya baru mau belajar. Oh itu ada Bu Gina, tempo hari waktu kita ikut panen raya. Ya. Ingat nggak ketemu? Ya, Nah ada satu stand yang pakai banner bentuknya ular tangga. Oh iya betul. Ya betul. benar ya. Oke, Iya, saya betul. jadi ingat nih. Mungkin bisa terinspirasi dari apa ya yang di panen raya kemarin itu. Bisa jadi nanti saya coba media edukatif ya, permainan edukatif dengan menggunakan ular tangga. Mudah-mudahan bisa membuat anak-anak lebih termotivasi. Dan itu kan mainnya nggak mungkin di kelas ya Bu ya, pasti di luar ruangan ya. Betul. Mudah-mudahan lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi. Ya. Surprise karena belum pernah. Iya. Terus sekolah saya belum pernah ada kegiatan yang seperti itu. Nanti mungkin bisa saya coba. Oke, berarti Bu Ahri selain tadi melakukan ice breaking, Ya. kemudian juga akan ada alternatif lain dengan bermain menggunakan ular tangga. Ya. Itu kan nanti di luar kelas Ya, ya Bu. Jadi ya. anak-anak lebih tertantang. Oh ya, Betul. nggak hanya di kelas aja. Ya. Jadi mereka jadi lebih termotivasi, lebih fresh, lebih menantang, lebih semangat untuk ketemu Bu Ahri. Betul. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira upaya yang sudah Bu Ahri lakukan itu ada di skala yang berapa?
Menurut saya mungkin di angka 8-9 ya Bu ya. Saya nggak mau terlalu tinggi gitu, terlalu expect tinggi. Ya mungkin minimal di 8 dan 9. 8 dan 9 ya. Semoga nanti yang Bu Ahri akan lakukan bisa bisa terrealisasi. Amin. Dengan baik. Bu Ahri juga tadi sudah menyampaikan permasalahannya bagaimana, kemudian solusi yang harus Bu Ahri lakukan juga sudah Bu Ahri sampaikan. Oke Bu Ahri, dari rencana yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira kapan rencana itu mau Bu Ahri? Rencananya insya Allah kalau untuk ice breaking ya besok pun hari Jumat akan langsung saya coba nih Bu, ya karena sudah ada pembelajaran. Kalau untuk medianya mungkin saya memastikan dulu saya menguasai aplikasi yang teman saya pelatihan kemarin ya. Dan untuk ular tangga mungkin saya harus buat dulu bentuk sketsanya, nanti disampaikan ke pihak sekolah untuk pengadaan media pembelajaran ya. Kebetulan kemarin bendara sudah tanyakan, Wakri IPA mau butuh apa nih? Nah nanti bisa saya sampaikan ke beliau, mungkin 1 atau 2 minggu lagi baru bisa terrealisasi. Oke, itu rencana yang sudah Bu Ahri lakukan. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana tersebut. Nah, kemudian untuk menjaga komitmen agar rencana ini tetap terlaksana itu bagaimana Bu Ahri? Usaha yang saya lakukan ya. Yang pertama mungkin saya akan melalui ini, ada satu teman saya namanya adalah Bu Indri. Beliau adalah guru matematika yang menurut saya beliau sangat the best sekali, sangat kreatif ya. Saya sering intip beliau kalau ngajar itu kadang-kadang kelasnya dibuat letter L, letter U, kadang-kadang di luar ruangan. Nah, mungkin saya terinspirasi beliau, sering untuk berbicara dengan beliau untuk ya colek-colek lah, Bu gimana sih caranya gini. Mungkin ke depan seperti itu. Yang kedua, mungkin saya bisa buatkan catatan ya di buku jurnal saya. Untuk minggu ini saya minimal harus buat ice breaking yang seru yang saya belum pernah gunakan di kelas 7 dan 8. Kemudian minggu selanjutnya saya harus sudah menguasai media yang baru. Minggu selanjutnya lagi saya sudah bisa aplikasikan ular tangga. Oke, berarti Bu Ahri akan melibatkan mitra ya, teman sejawat. Kemudian selain itu juga akan menggunakan media yang lebih bervariasi. Oke Bu Ahri, sekarang perasaan Bu Ahri bagaimana setelah berbicara dengan saya, setelah ngobrol gitu? Makasih banyak nih Bu Siti, alhamdulillah saya yang tadinya gundah gulana jadi tercetus ide. Kita kan ketemu waktu panen raya ya. Kemarin betul. Saya nggak kepikiran ketemu sama Bu Siti, kita foto bareng. Oh iya, ingatnya ada ular tangga ya. Jadi alhamdulillah dari proses coaching ini memberikan saya manfaat. Saya bisa lebih plong ya. Jadi keingetan nih bisa menyelesaikan masalah saya. Amin. Terima kasih kalau Bu Ahri sudah merasa plong, sudah merasa ini lebih bersemangat lagi untuk mensupport anak-anak ya. Nah, kapan waktu lagi nih nanti supaya saya bisa tahu perkembangan dari pembicaraan kita, kemudian kita bisa mengatur waktu untuk kembali bincang-bincang. Ya, nanti kita atur lagi Bu. Sambil ngebakso Bu. Boleh ya, berapa minggu atau berapa bulan ke depan ya Bu Ahri. Oke Bu Ahri, kita akhiri percakapannya hari ini. Semoga dari percakapan kali ini Bu Ahri bisa lebih bersemangat lagi untuk berhadapan dengan anak-anak. Kemudian Bu Ahri juga lebih tersupport lagi ketika menghadapi berbagai permasalahan ya anak-anak. Semoga bisa membantu ya berbincang dengan saya. Kita akhiri percakapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti. Baik Bu Siti, bagaimana tadi perasaannya nih setelah melakukan coaching dengan teman sejawatnya nih? Boleh diceritakan perasaannya? Alhamdulillah, senang ya Bu. Kemudian juga dari kegiatan coaching ini, coachingnya juga terlihat sudah sangat bisa menyampaikan permasalahannya kepada saya juga terbuka. Beliau lebih terbuka, santai, rileks. Kemudian juga indikator yang saya ingin capai pun sudah tercapai, sudah bisa menyampaikan
kendala permasalahan dan juga sudah bisa mencari solusi untuk penyelesaiannya. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi ini, berarti kita lanjut ke pasca observasi ya Bu ya. Tadi sudah pelaksanaan, sekarang berlanjut ke pasca observasi. Nah, setelah melakukan observasi, ada yang ingin saya tanyakan nih Bu. Kira-kira apa nih indikator ketercapaian yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi? Nah, indikator ketercapaiannya adalah bahwa coach sudah bisa menggali potensi dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian sudah dengan jelas, oh iya permasalahan saya adalah di titik ini dan ini yang harus saya lakukan baik sekarang ataupun ke depannya. Ada ketercapaian, ada step-step tahapan yang memang akan dicapai gitu. Sudah jelas. Berarti alhamdulillah ya, dari proses coaching tadi Ibu sudah menggali potensi dirinya coach itu atas permasalahannya dan mencari solusinya sendiri ya. Bahkan sudah bisa melakukan tahapan-tahapan yang akan dilakukannya. Baik, saat observasi tadi ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu nih ya. Yang pertama, alhamdulillah nih Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan dari proses coaching itu kepada coaching. Dan yang kedua, Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan yang menjadi gundah-gulananya si coaching ini gitu ya. Dan yang ketiga, Ibu sudah mengarahkan coaching untuk menggali potensi dirinya untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukannya atas permasalahannya ya Bu ya. Dan yang terakhir, Ibu luar biasa sekali mempertanyakan komitmennya ya untuk menguatkan tanggung jawab coaching ini atas solusi yang ingin dilakukan pada permasalahannya ya Bu ya. Dan yang kedua juga saya sudah mencatat nih, alhamdulillah Ibu juga sudah melakukan kompetensi coaching, yaitu memberikan kehadiran penuh, Ibu fokus pada coachingnya ya kan, memberikan terus mendengarkan secara aktif sehingga memberikan respon-respon yang sesuai dengan keluhan dari si coaching ini gitu ya. Dan yang terakhir, Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini dapat terus bercerita, menggali permasalahannya, bahkan bisa menemukan sendiri permasalahan solusinya. Setelah melakukan coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi nih? Kompetensi yang saya kembangkan setelah melakukan ini adalah mungkin saya nanti akan harus lebih banyak berlatih dengan rekan sejawat saya yang lain untuk melakukan coachingnya, supaya lebih terlatih, lebih terbiasa kita menjadi coaching, kemudian kita terbiasa bagaimana memposisikan kita sebagai coach dengan teman kita seperti tadi bisa kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian berusaha menjalin kemitraan yang kuat dengan rekan sejawat, mungkin itu. Masya Allah. Baik, luar biasa sekali nih apa yang telah Ibu lakukan dalam proses coaching ini. Semoga harapannya bisa terus menjadi mitra yang nyaman ya buat teman sejawatnya dan bisa menggali lagi potensi yang ada pada diri teman-temannya gitu ya. Terima kasih Bu Siti ya selaku coach sudah memfasilitasi coaching untuk bercerita. Sama-sama Bu Mirna. Dan terima kasih juga Bu Ahri selaku coaching yang sudah nyaman bercerita dengan coach kita. Baik, terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.